Salah satunya dipimpin oleh yang menyatakan diri namanya Hanif Alatas itu. Mengaku bahwa kalau seandainya ini kitab sezaman itu penting, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan keturunan Ibrahim, bukan keturunan Ismail. Dari situ saya kemudian marah membuat tulisan ini. Beranikah Anda menerima kenyataan bahwa sebuah klaim bisa runtuh hanya karena satu kesalahan logika? Sebelum kita lanjut, pastikan sahabat-sahabatku semua sudah subscribe channel ini, karena di sini kita tidak menjual cerita tapi membedah fakta. Video yang akan Anda saksikan ini bukan sekedar perdebatan biasa. Ini adalah momen ketika seorang akademisi, seseorang ahli fisiologi, yakni Bapak Profesor Manahem Ali, menunjukkan kemarahannya bukan tanpa alasan. Semua bermula dari pernyataan Habib Hanif Al-Attas yang mencoba menggugurkan pentingnya bukti sezaman dalam memverifikasi sejarah dan nasab. Dengan dalih, jika bukti sezaman dijadikan syarat, maka banyak silsilah akan runtuh. Bahkan nasab Nabi Muhammad SAW yang tersambung kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Disinilah letak kekeliruannya. Pernyataan seperti ini bukan hanya lemah, tapi menunjukkan minimnya pemahaman, minimnya literasi terhadap metodologi sejarah itu sendiri. Karena sebagaimana ditegaskan oleh Bapak Profesor Manahem Ali, sejarah bukan sekedar klaim. Bukan sekedar klaim, tapi sesuatu yang bisa diverifikasi, diuji, dan disinkronkan antara data dan fakta. Dan dari sini, kita mulai melihat pola bagaimana propaganda dibangun, bagaimana logika diputar balikan, dan bagaimana sebuah klaim dipertahankan meski harus bertabrakan dengan prinsip dasar keilmuan. Nah, agar lebih paham, simak baik-baik. Karena apa yang akan Anda lihat bukan sekedar bantahan. Ini adalah titik di mana narasi mulai Kalau kita mempelajari berkaitan dengan apa yang saya tulis di sini, barangkali para santriwan dan santriwati sudah membaca sebagian halaman yang sudah saya tulis. Saya menjelaskan tema besar berkaitan dengan kajian filologi Yudeo-Arab, lebih khususnya berkaitan dengan nasab atau tepatnya polemik nasab dalam tradisi Islam dan sekaligus dalam tradisi non-Islam. Tapi dalam konteks kajian kita sekarang ini fokus pada Ba'alawi yang sekarang memang jadi sesuatu yang temanya itu besar, muncul di ruang publik. Saya kira Kiai Fudori sudah menjelaskan kepada para santri apa itu polemik nasab Ba'alawi pada beberapa bulan yang lalu. Nah, dari sini kita memulai. Saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, dan sekaligus para santriwan dan santriwati, kita tahu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita belajar dari aspek sejarah, itu beliau lahir tahun 571 Masehi. Beliau wafat tahun 632 Masehi. Berarti beliau itu hidup pada masa abad ke-6 Masehi. Nanti bisa dibaca pada bab 1. Jadi saya menjelaskan sebelum menguraikan secara detail berkaitan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pijakan awalnya. Sekali lagi, saya ulangi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dilahirkan tahun 571 Masehi. Kalau tahun 571 Masehi berarti itu masuk kategori abad ke-6 Masehi. Pertanyaannya,
Apakah leluhur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah tercatat pada era sebelum abad ke-6? Jawabannya iya. Dan ini bukan termaktub pada dokumen Islam, tapi justru tertulis pada dokumen-dokumen non-Muslim yang ditulis pada abad pertama Masehi, abad kedua Masehi, abad ketiga Masehi, sampai kemudian datangnya Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tercatat rapi. Saya ambil contoh sederhana. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau berdasarkan kitab Tarikh At-Tabari itu tokoh besar Ahlus Sunnah, dan beliau juga termasuk salah satu mufassir generasi awal yang wafat tahun 310 Hijri. Saya ulangi lagi, beliau masuk kategori mufassir generasi awal yang beliau wafat 310 Hijri. Dan kalau kita baca Tarikh At-Tabari, itu menyebutkan siapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan diperkuat dengan Sirah Nabawiyah di Ibn Hisham. Dan kalau kita baca Sirah Nabawiyah di Ibn Hisham, beliau itu satu era, satu zaman dengan tokoh ahli sirah yang bernama Ibnu Ishaq. Beliau wafat tahun 151 Hijri. Apa yang ditulis dalam kitab beliau? Beliau menyebutkan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib ibn Fikhr alias Quraisy bin Malik bin Nadr bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Udaid bin Zaid bin Yaqdir bin Yaqdum bin Hamasha bin Nabat bin Khaydar bin Ismail. Siapa itu Ismail? Bukan hanya kita yang tahu, tapi non-Muslim pun tahu, karena terdokumentasi di dalam teks yang sangat kuno. Memang namanya tidak disebut Ismail, tapi disebut Yishmael. Yishmael itu bahasa Ibrani, sedangkan kita menyebut Ismail. Ismail bin Ibrahim. Kalau bahasa Ibrani disebut Yishmael bin Avraham bin Terah bin Nahor bin Serug bin Rau bin Pelek bin Ever bin Shela bin Arpakshad bin Shem bin Noah. Siapa itu bin Noah? Bin Noah bukan bin Peter Pan, tapi bin Noah adalah bin Nuh kalau bahasa Quran. Sedangkan dokumen non-Muslim menyebutnya Noah. Sekarang kita cari, karena kita bicara soal filologi, dokumen apa yang tertua yang menyebut nama Noah? Jawabannya itu dokumen abad ketiga sebelum Masehi, menyebut nama Noah. Sedangkan menyebut nama Nuh itu dokumen yang termuda. Dokumen apa itu? Dokumen Quran. Quran turun ke muka bumi itu abad ke-7 Masehi. Bayangkan kalau dokumen ke abad ketiga sebelum Masehi menyebut nama Noah, sedangkan dokumen abad ke-7 menyebut Nuh, berarti merujuk pada tokoh yang sama. Itu berapa lama bertahan? Jawabannya 1000 tahun. Beginilah cara mengkaji filologi itu. Ini baru menyebut satu tokoh yang bernama Noah. Sekarang kita cari tokoh yang lain. Dan ini ada kaitannya dengan leluhur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapakah itu? Namanya adalah Ibrahim. Dan teks Quran menyebut nama Ibrahim. Dan salah satunya mungkin sudah diajarkan di sini. Boleh juga disebut Ibrahim, tapi juga boleh disebut Ibrahim. Seandainya saya membaca ayat, misalnya, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal
taqabbal minna innaka antas samiul alim. Saya baca Ibrahim itu benar. Itu bukan sesuatu yang salah. Kenapa? Karena itu adalah salah satu qiraah yang diajarkan. Boleh dibaca Ibrahim, boleh dibaca Ibrahim. Berarti ini tokoh yang sama, hanya cara mengucapkan yang berbeda. Tapi sekali lagi tokohnya sama. Ketika disebut Ibrahim atau disebut Ibrahim, itu sama dengan tokohnya yang dimaksud adalah Abraham, seperti yang diimani oleh saudara kita non-muslim. Dan itu abad ketiga sebelum Masehi, nama Abraham sudah tertulis. Makanya tadi saya kutipkan ayat yang termaktub di dalam surah Ibrahim ayat 39 yang berbunyi, Alhamdulillahilladzi wahabali 'alal kibari Ismaila wa Ishaqa inna rabbi lasami'ud du'a. Jadi kalau begitu, ini fakta real. Tokoh Ibrahim sebagai leluhur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya tercatat di dalam Quran, tapi juga tercatat di luar dokumen Quran. Dan itu abad ketiga sebelum Masehi. Beginilah cara mengecek data dari tokoh-tokoh yang besar yang harus terkonfirmasi. Jadi kalau dikatakan, benarkah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu keturunan dari Nabi Ibrahim? Jawabannya, iya. Dari mana kita bisa dapatkan konfirmasi itu? Mungkin di antara kita yang nyantri, termasuk yang nyantri di pondok pesantren Kiai Khudari ini, jawabannya merujuk pada Quran. Pertanyaannya, Quran itu turun abad keberapa? Abad ke-7 Masehi. Sedangkan Nabi Ibrahim alaihissalam itu apakah tokoh abad ke-7? Tentu jawabannya tidak. Berarti harus dicari dokumen yang lebih tua, yang kira-kira mendekati zamannya. Dan itu pasti harus merujuk pada dokumen di luar dokumen Islam. Ini memang agak berbahaya, Kiai. Kenapa? Kalau orang itu tidak paham, boleh mereka berkata ini mengajarkan sesuatu yang tidak Islami, karena mencoba untuk mengajarkan dokumen-dokumen di luar Islam. Cara berpikir seperti ini adalah cara berpikir yang kerdil. Mengapa? Kalau berbicara mengenai tokoh, itu harus terkonfirmasi dengan dokumen-dokumen lain. Bukan hanya dokumen internal, tapi juga dokumen eksternal. Bukan hanya dokumen yang kita miliki, tapi juga terkonfirmasi dengan dokumen-dokumen di luar komunitas kita. Begitulah caranya kita berdalil. Kalau hanya mengandalkan dokumen internal, itu adalah klaim sepihak. Kalau dikatakan klaim sepihak, apakah itu kebenaran yang diakui bersama atau kebenaran yang diakui oleh komunitas itu sendiri? Maka jawabannya itu bukan kebenaran bersama, tapi itu kebenaran klaim sepihak saja. Agama kita tidak mengajarkan begitu. Agama kita mengajarkan kebenaran yang objektif, yang teruji dengan dokumen-dokumen lain. Nah, kembali pada pembahasan sebagai pijakan awal, yakni Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nama leluhur beliau terkonfirmasi di dalam kitab Taurat. Namanya memang tidak disebut Ibrahim, namanya tidak disebut Ibrahim, tapi namanya disebut Abraham. Makanya tokohnya sama. Sekarang lagi rame-rame yang ada di Israel sana. Mereka akrab dengan bahasa Ibrani. Kalau membaca nama Ibrahim, bukan Ibrahim, tapi Abraham. Makanya kalau mereka berdoa, apa yang disebutkan? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Elohei Avotenu, Elohei Abraham, Velohei Yitzhak, Velohei Yaakov. Kira-kira mengerti yang saya maksud? Lihat bagian akhir, menyebut
Elohei Abraham, bahasa Arabnya itu ilahu Ibrahim. Mirip kan? Elohei kalau bahasa Arabnya ilah, Abraham Ibrahim, Yitzhak Ishak, Yaakov Yakub, Yusuf Yosef, Hagar Hajar. Ada lagi satu tokoh yang bernama Nuh Noah. Masih banyak tokoh lain. Tapi sekali lagi, cara melafalkan bisa berbeda, tapi nanti itu terkonfirmasi merujuk pada tokoh yang sama. Termasuk nama Ismail atau Yishmael. Jadi kalau Quran mengatakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu keturunan dari Ibrahim, kalau misalnya dijawab itu termaktub dalam Quran, mana bukti dalilnya? Surah Al-Baqarah ayat 127, kemudian 128, kemudian 129. Ayat 129 menyebutkan Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatslu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Rasul yang dimaksud, kalau kita membuka semua kitab tafsir, itu merujuk pada satu tokoh yang diyakini bersama yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita coba pelajari semua kitab tafsir. Saya tidak tahu yang diajarkan di sini kitab tafsir apa saja. Tapi seandainya kita bisa baca kitab tafsir At-Tabari, kitab tafsir Ad-Durrul Mansur fi Tafsir bil Ma'thur, kita baca tafsir Ibnu Katsir, kita baca tafsir Muqatil Ibn Sulaiman yang wafat tahun 150 Hijri, atau semua kitab tafsir, semua, bukan satu atau sebagian, semua. Tolong hadirkan satu kitab tafsir yang menyebutkan bahwa Rasul yang dimaksud di ayat 129 yang merujuk kepada seorang tokoh di luar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jawabannya zero, tidak ada, kecuali hanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ditarik ke ayat 129, siapakah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Ayat 129 memberikan dalil bahwa di situ ada pernyataan Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Siapakah yang dimaksud dzurriyyahnya itu? Di sini merujuk kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dzurriyyah dari siapa? Dari dua orang. Dua orang ini siapa? Ayat 127 yang menegaskan. Di ayat 127 disebutkan namanya. Siapakah namanya? Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail ila akhiri ayat. Menyebut Ibrahim dan Ismail. Kesimpulannya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keturunan dari satu kata kunci yang disebut ummatan muslimah. Dan ummah ini berasal dari dzurriyyah dari dua orang. Siapakah itu? Ibrahim dan Ismail. Kesimpulannya, Nabi kita keturunan Nabi Ismail dan sekaligus keturunan Nabi Ibrahim. Kalau dijawab begitu, betul, tidak salah. Tapi pertanyaannya, itu dokumen apa? Al-Quranul Karim. Sekarang saya tanya, itu dokumen internal atau dokumen eksternal? Dokumen internal. Apakah itu berlaku bagi orang lain? Tidak berlaku. Dan itu hanya dalil untuk internal, tidak bisa diekspos di luar dokumen non-muslim. Kalau begitu, bagaimana caranya? Hadirkan dokumen non-muslim supaya itu terkonfirmasi bahwa itu benar.
Jawabannya kira-kira apa? Luar biasa Allah menjaga data itu. Ternyata itu termaktub dalam dokumen yang disebut Doktrina Yakobi, dan itu saya jelaskan dalam bab pertama. Nanti tolong dibaca. Namanya Doktrina Yakobi. Itu dokumen maktutot, tulisan tangan bahasa Yunani, yang kalau diuji dengan karbon C14 bahan kimia, itu ternyata dokumen tahun 634 Masehi. Berarti sekarang kita konfirmasi, Nabi wafat tahun berapa? Tahun 632 Masehi. Dokumen ini, Doktrina Yakobi, itu menyebut dokumen tahun 634. Berarti selisihnya berapa tahun? Hanya 2 tahun. Tapi di dokumen itu terkonfirmasi ada seorang tokoh yang disebut Propeta Sarakenorum, seorang nabi dari keturunan Sarakenorum. Semua orang pasti tahu dalam tradisi Yunani, ketika komunitas disebut Sarakenorum, itu adalah merujuk kepada Ismail alaihissalam. Berarti betul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam keturunan Nabi Ismail itu terdeteksi dengan dokumen abad ke-7 dari dokumen Yunani. Begitulah caranya kita mengkonfirmasi kebenaran. Ini kalau bicara mengenai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesimpulannya, apakah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam apakah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tervalidasi dengan dokumen eksternal? Jawabannya iya. Ya, sekali lagi, jawabannya iya. Nah, sekarang kasus yang lagi ramai itu yang bernama Ubaidillah, itu konon, dalam tanda kutip, konon merupakan keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisa dipercaya, bisa tidak dipercaya, tergantung dari dokumen apa yang bisa dihadirkan. Sekarang saya bertanya, kalau pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau terkonfirmasi dengan dokumen-dokumen eksternal, logikanya orang-orang yang lahir pada masa setelah beliau seharusnya bisa tidak terkonfirmasi dengan dokumen-dokumen eksternal? Seharusnya lebih bisa, karena data itu lebih lengkap, data itu lebih sempurna, data itu lebih banyak. Tidak seperti abad ke-7. Abad ke-7 Masehi bisa jadi masih tidak sempurna, tapi orang-orang yang muncul, yang mereka hadir pada masa-masa berikutnya, seharusnya bisa diteliti dengan dokumen-dokumen yang lebih lengkap. Itu logika akal yang sehat seharusnya. Seandainya mereka tidak tercatat, kira-kira hal seperti ini merupakan sesuatu yang benar atau yang tidak benar? Tidak benar. Begitulah caranya. Jadi sangat tidak mungkin dokumen yang lebih muda, dokumen era awal dibandingkan dengan dokumen era belakangan, justru dokumen era yang lebih awal itu lebih sulit cari datanya. Dan dokumen yang belakangan seharusnya lebih mudah carinya. Jadi kalau saya sebutkan di sini pada halaman yang ke berapa itu? Bab kedua. Tadi tolong dicari bab kedua itu. Di bab kedua itu saya jelaskan beberapa nama kitab ya. Di halaman 120, tolong dicek itu. Saya jelaskan beberapa nama kitab yang ditulis oleh para ulama generasi terdahulu. Bayangkan, di garis bawah ya, ini dokumen yang ditulis oleh para ulama generasi terdahulu.
Salah satunya adalah kitab yang ditulis oleh Mus'ab bin Abdullah bin Mus'ab al-Zubairi. Ini dokumen yang awal. Beliau penulis kitab Nasabi Quraisy. Tetapi kitab ini tidak pernah menyebut tokoh yang menjadi polemik itu. Padahal ini kitab ditulis sezaman dengan era tokoh yang dimaksud. Dan bukan hanya kitab ini, masih ada kitab-kitab lain. Misalnya kitab Al-Mu'aqqibin min Wuldil Imam Amiril Mu'minin. Ini yang ditulis oleh Yahya bin Hasan bin Ja'far bin Ubaidillah bin Husain bin Zain al-Abidin al-Madani al-Alawi. Beliau wafat tahun 277 Hijri. Ini dokumen abad ketiga. Yang saya sertakan di sini dokumen abad ketiga semua. Tapi nama ini Zong. Tahu namanya Zong? Tidak ada data. Apalagi kalau dicari abad keempat juga Zong. Abad kelima juga Zong. Abad keenam juga Zong. Nanti baru muncul abad ke-9. Padahal tokoh ini seharusnya hidup di abad ketiga, tapi baru terdokumentasi abad ke-9. Ini sesuatu yang muskil atau sesuatu yang bisa dibenarkan? Pasti ini sesuatu yang muskil. Dan saya kira ini sudah kita pahami semua. Para ulama sudah menjelaskan itu. Saya menghadirkan buku ini itu untuk konsumsi para akademisi sebetulnya. Supaya apa? Ini diajarkan di kampus dan bisa diteliti ulang. Kalau seandainya ada sesuatu yang baru, maka ini bisa direvisi. Tapi sampai hari ini tidak ada informasi yang baru, tidak ada dokumen yang baru, karena semua dokumen sudah saya lahap dan sudah saya baca. Memang tidak ada satupun data yang mengkonfirmasi tokoh yang bernama Ubaidillah itu. Bicara dia nabi atau bukan ya? Saya berbicara apakah ini tokoh fiktif atau tokoh historis. Kalau saya sebut Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu tokoh fiktif atau tokoh historis? Kalau dikatakan tokoh historis, datanya apa? Al-Quran. Kalau dikatakan datanya Al-Quran, tidak berlaku. Kenapa? Karena itu dokumen internal. Harus terkonfirmasi dengan dokumen eksternal. Dokumen internal Quran, ya betul. Pertanyaannya, Quran itu berlaku untuk kita. Tapi kalau dikaitkan dengan dokumen eksternal, ternyata dokumen itu masih terpelihara. Surat-surat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Kisra, kepada Muqaykis, sampai hari ini masih dapat kita lihat. Surat Nabi itu tersimpan di mana? Di Museum Topkaki. Dan memang jelas disebutkan nama Muhammad di surat itu. Itulah sebabnya ketika dikirimkan kepada seorang tokoh pembesar dari Raja Bizantium, di suratnya yang bernama Doktrina Yakobi, nama Nabi kita itu disebutkan di sana. Dan itu dokumen tahunnya 634. Berarti benar bahwa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah tokoh historis. Begitulah caranya berhujjah. Jadi itu bukan sesuatu yang diyakini, tapi itu fakta. Sama dengan begini, Soekarno itu tokoh fiktif atau tokoh historis? Dari mana kita bisa mengatakan tokoh historis? Buku-buku yang ditulis oleh orang-orang kita. Kalau ditulis oleh orang-orang kita, ya silakan itu diyakini oleh kita sendiri. Tapi harus terkonfirmasi dengan dokumen Belanda, dengan dokumen yang lain-lain di luar bahasa yang kita punya. Apakah itu bahasa Belanda, atau bahasa Prancis, apakah itu bahasa Inggris, tapi yang sezaman dengan tokoh yang dimaksud, barulah dia terkonfirmasi sebagai tokoh historis. Begitulah caranya kita berhujjah.
Ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja terkonfirmasi kalau beliau itu tokoh historis, apalagi orang yang hidup setelah beliau. Dan semua tergantung dari kita. Saya pun punya kewajiban, walaupun seharusnya ini penuh risiko, tapi saya menulis buku ini, tidak ada satupun di antara para akademisi yang bisa membantah ini. Kalau seandainya ada yang membantah, saya sangat berterima kasih. Masalahnya, tidak ada satupun yang bisa menghadirkan data sebagai kontra wacana. Dan itulah sebabnya saya tidak hanya bicara mengenai tokoh Ubaidillah saja, tapi saya bicara mengenai tokoh yang paling sentral. Siapakah dia? Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi anehnya begini, karena mereka kesulitan untuk membuktikan kitab-kitab sezaman, dokumen-dokumen sezaman, kemudian mereka mengambil alih persoalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak terkonfirmasi nasabnya berdasarkan dokumen-dokumen sezaman. Yang ngomong begitu membuat tulisan. Salah satunya dipimpin oleh yang menyatakan diri namanya Hanif Alatas itu, mengaku bahwa kalau seandainya di kitab sezaman itu penting, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan keturunan Ibrahim, bukan keturunan Ismail. Dari situ saya kemudian marah membuat tulisan ini. Seandainya tidak menyangkut pautkan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saya diam. Tapi karena menyangkutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di situ darah saya mendidih dan membuat tulisan ini dalam waktu 1 tahun. Karena alasannya sederhana. Nabi kita sudah saya sampaikan, dokumen internal ada, dokumen eksternal ada. Kalau dokumen internal ada dalam konteks tulisan para ulama, dokumen eksternal malah dicatat oleh non-muslim, baik itu Yahudi maupun Nasrani. Tapi pertanyaannya, teruji nggak bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan dokumen-dokumen sezaman? Jawabannya teruji. Nah, sekarang orang yang lahir setelah beliau seharusnya teruji dengan dokumen sezaman. Kalau tidak ada, berarti itu ada masalah besar yang harus dikaji ulang. Tidak hanya sekedar husnudzon dipercaya, tapi harus terkonfirmasi dengan data-data yang valid. Jadi sekali lagi, ini harus jadi perhatian bagi saudara-saudara sekalian yang akrab dengan kitab-kitab. Ini yang dikuasai bahasa Arab otomatis, ya. Yang bahasa Inggris sudah pasti. Yang bahasa lain misalnya Hollandsprachen sudah. Tahu bahasa Hollandsprachen? Bukan bahasa Korea, bukan. Hollandsprachen itu bahasa Belanda. Karena dokumen-dokumen itu juga penting. Nah, kalau bicara dokumen-dokumen Belanda, itu sudah memotret apa yang terjadi pada masa VOC. Bahkan masa-masa sebelum VOC datang, semua sudah dituliskan. Termasuk inskripsi-inskripsi itu. Hanya saja masalahnya kita di pesantren hanya akrab dengan kitab-kitab kuning. Tapi tadi saya dengar dari Kiai Khudori sendiri, ternyata di sini bukan hanya kitab-kitab kuning yang diajarkan, tapi pikirannya sampai out of the box. IT diajarkan. Bahkan fisika, kimia sudah mulai dikembalikan pada marwahnya. Supaya nanti panjenengan semua itu jadi ulama bukan hanya mengerti kitab kuning, tapi juga mengerti ilmu-ilmu lain, baik itu kimia, fisika, dan sebagainya. Katanya ada juga yang bisa membuat program di sini, seakan-akan jadi apa? Programmer. Dan saya kira itu harus dilanjutkan. Maka sekali lagi saya berharap dari pondok pesantren ini nanti lahir tokoh-tokoh besar, nanti lahir ilmuwan-ilmuwan sekaligus ulama-ulama yang bisa mencerdaskan umat di masa depan. Generasi Gen Z ini harapan saya ke depan. Tinggal separuh perjalanan hidup saya. Sekarang saya sudah 54 usianya. Saya nggak tahu Kiai Khudori berapa sekarang usianya. Saya 54, tinggal kalau seandainya dikasih usia 100 tahun misalnya, berarti perjalanan saya tinggal separuh. Tapi tidak mungkin
Wallahu alam, saya nggak tahu. Tapi sekarang saya mempersiapkan meninggalkan karya-karya ini supaya nanti bisa dibaca oleh generasi Gen Z yang hidup di masa yang semakin sulit untuk berkiprah kecuali bergantung pada data-data yang valid. Mudah-mudahan ini sebagai sekilas info dan nanti bisa dilanjutkan dalam tanya jawab. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.